Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wa qamara nuran wa qadarahu manazil lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah syiar Ramadan Al-Khairiyah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini patut memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sebagai umat Islam kita diberikan kesempatan untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan aktivitas positif yang mampu memberikan inspirasi bagi umat Islam dimanapun berada, khususnya untuk jamaah Al-Khairiyah dimanapun berada. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW atas berkat kegiatan beliau dalam berdakwah Islam yang menjadi agama rahmatan lil alamin, akhirnya bisa sampai ke negeri Nusantara tercinta. Semoga kita bisa mengikuti sunnah beliau dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa syiar Ramadan Al-Khairiyah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang makna keberkahan sahur dan buka puasa di bulan Ramadan. Namun, dalam perspektif yang berbeda, saya ingin menyampaikan bahwa pemahaman tentang keberkahan yang sering kali kita dengar, yang sering kali kita baca, itu masih terkait dengan persoalan fikih secara konotatif, yakni fikih yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf terhadap hukum-hukum mukallaf, hukum-hukum taklifi. Namun pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahasnya lebih berbeda, karena saya ingin memahami keberkahan itu dalam perspektif fikih denotatif, yaitu kita mencoba memahami fikih dalam perspektif yang bersinggungan dengan sains dan teknologi terkait dengan bulan puasa Ramadan. Pemirsa syiar Ramadan Al-Khairiyah, sebagaimana kita pahami bahwa berbuka puasa ataupun sahur di kala puasa ini memiliki makna keberkahan tersendiri bagi yang melakukannya. Untuk berbuka, ada sebuah hadis yang menyatakan lis-shaim arhatani, arhatun inda fitrihi fa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, sejatinya memiliki dua kebahagiaan. Bahagian yang pertama adalah terkait ketika mereka berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika kelak nanti di hari kiamat kita akan berjumpa kepada Tuhan. Pada makna kebahagiaan ini, ada perspektif lain yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini.
yaitu kebahagiaan kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita paham betul bahwa secara konotatif makna puasa ini selalu berhubungan dengan ibadah. Namun secara denotatif kita juga harus maklum, sebagai sebuah produk hukum taklifi, sesungguhnya kewajiban puasa itu berada di atas landasan hukum wad'i, yaitu hukum yang berbicara tentang sebab, syarat, dan mane. Dalam hal ini adalah sebab dan syarat mengapa kita harus berpuasa di bulan suci Ramadan. Mungkin kita paham bahwa puasa menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Dan kita semua sudah maklum akan hal itu. Namun, kita juga harus memahami bahwa karena sebab puasa itu dan karena ada syarat yang harus dipenuhi dalam berpuasa, umat Islam sejatinya diperkenalkan dengan sains dan teknologi. Karena sebelum berpuasa, tentu saja kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa saat itu memang telah masuk waktu berpuasa. Syarat masuk puasa dan sebab masuknya waktu puasa ini bagian dari hukum wad'i yang tidak bisa tidak harus diupayakan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan hukum taklifinya, yaitu berpuasa itu sendiri. Apa yang menjadi sebab kita berpuasa? Tentu saja masuknya bulan suci Ramadan, bulan puasa. Untuk mengetahui masuknya bulan suci Ramadan atau tanggal 1, ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ruqyat. Ini adalah khasanah Islam yang akhirnya menimbulkan atau memunculkan kajian ilmu falak. Ilmu yang mempelajari tentang peredaran benda-benda di langit untuk kemudian dihubungkan dengan waktu-waktu ibadah umat Islam di dunia ini. Nah, sebab masuk waktu ini pun diikuti dengan syarat waktunya, yaitu munculnya hilal atau terhisabnya hilal berada di atas ufuk. Hikmah yang dapat kita peroleh dari adanya hukum wad'i ini, maka Islam tidaklah apatis terhadap ilmu-ilmu sains dan teknologi. Justru dengan adanya kewajiban puasa ini, secara tidak langsung Islam dikenalkan dengan sains dan teknologi. Maka kemudian ramailah kegiatan-kegiatan ruqyat yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Jamaah Nahdlatul Ulama. Kemudian dahulu untuk hisab kita diramaikan oleh Jamaah Muhammadiyah, termasuk juga Al-Khairiyah. Meskipun saat ini Jamaah Muhammadiyah sudah menggunakan kalender Hijriah tunggal global. Tapi setidaknya ini menggambarkan betapa Islam tidak asing dengan persoalan sains dan teknologi. Hanya pertanyaannya, sebagai umat Islam, jauh mana kita memahami hukum taklifi dibarengi dengan hukum wad'i yang menjadi landasan hukum itu sendiri. Benar bahwa puasa itu wajib, tapi tidak serta-merta kewajiban itu kita lakukan bila mana kita belum memenuhi syarat dan sebab masuknya bulan suci Ramadan.
Mudah-mudahan perspektif sederhana terkait dengan berkah bulan puasa yang saya bawa dalam persoalan sains dan teknologi ini menjadi sebuah pemikiran umat Islam, khususnya jamaah Syiar Ramadan Al-Khairiyah, agar menjadikan pemahaman-pemahaman denotatif fikih Al-Quran ini menjadi lebih berwarna. Tidak melulu menyangkut pada persoalan-persoalan fikih konotatif yang hanya membahas tentang hukum-hukum taklifi terkait dengan wajib, haram, sunnah, dan lain sebagainya. Dan semoga video singkat ini menjadi semangat kita untuk membangun kebersamaan agar kita tidak apatis terhadap sains dan teknologi yang sejatinya juga menjadi fikih dalam Al-Quran. Sahabat Syiar Ramadan Al-Khairiyah yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan meskipun sedikit, karena memang waktu yang sangat terbatas ini bisa berkenan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang atau salah di mata para jamaah Syiar Ramadan Al-Khairiyah. Saya tutup dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.